Hai everyone, welcome to Om Brewok Story. Semoga kalian sehat selalu dan diberikan rezeki yang berkah ya. Kali ini Om akan membahas alur cerita film action tembak-tembakan lagi yuk. Film yang berjudul Dasera keluaran tahun 2018 ini menceritakan tentang kisah polisi jagoan, nggak pernah kalah, kumisnya tebal, bulu dadanya berkibar kemana-mana, tapi punya kebiasaan buruk, yaitu selalu membunuh targetnya tanpa belas kasihan. Nah, suatu saat dia harus menangani sebuah kasus bunuh diri di kos-kosan ayam kampus, yang ternyata itu bukanlah sebuah kasus bunuh diri. So, mau tau gimana keseruan polisi ganteng ini memecahkan kasus itu? Nggak usah pakai lama, bemper Om Brewok Story. Awal kisah, awal kisah. Pokoknya diperlihatkan bila ada ketua mafia yang bernama Mare sedang melakukan iring-iringan melewati jalan di hutan. Tapi nggak lama kemudian, iring-iringan mereka dicegat oleh seorang mas-mas yang pakai motor. Intinya sih, nih orang diklakson dan tetap aja nggak mau minggir. Lah, malah ngesot. Keren sumpah, ini mah keren banget. Dengan sekali tembak tuh iring-iringan mobil bisa langsung pada mental-mental. Gimana nggak keren tuh? Edun, ganteng banget nih mas-mas. Nah, mas-mas yang bernama Ruda ini nggak cuma ahli dalam ngebalikin mobil doang. Yang lebih parah lagi, dia bisa menendang tuh mobil pakai satu kaki. Bayangin cok, satu kaki tuh mobil langsung mencelat. Intinya sih, Mas Ruda langsung mengalahkan anak buah dari Mare sampai pada mental-mental. Ah, lihat sendiri aja deh, gelut masa diceritain. Singkat cerita, Ruda menghabisi semua orang di sana dan hanya menyisakan si Mare. Tapi pada saat si Mare mau ditembak sama si Ruda, Mare malah cengenges karena dia yakin dia nggak akan disakiti. Backingannya kuat, bor. Lah, bangke dibunuh juga. Kejam bener, bos. Ternyata Ruda itu adalah salah satu polisi paling kejam di kesatuannya. Namanya sudah menjadi legenda. Kalau dia itu akan selalu sukses menjalankan misinya, tapi pasti banyak terjadi korban jiwa. Karena aksinya yang asal main tembak dor-dor sembarangan itu, Ruda pun dipanggil sama ibu inspektor. Inspektor Aditi menanyakan kenapa si Ruda itu selalu membunuh tersangka. Bentar bu, itu matanya bintitan ya? Hayo, kebanyakan ngintipin kucing kawin ya? Dah lah, intinya sih Aditi marahin Ruda abis-abisan karena metodenya itu ngawur banget. Diketahui juga Ruda itu sering diskors karena sering indisipliner mengabaikan perintah langsung atasan. Gak lama kemudian diperlihatkan bila si Ruda lagi jadi bapak rumah tangga di rumah. Tapi tiba-tiba ada bel pintu. Wah, ternyata yang datang adalah ibu polwan Aditi. Wah, kok masuk-masuk aja nih Bu Komandan. Udah langsung ganti baju lagi. Oh alah, ternyata Aditi itu adalah istri dari si Ruda. Pantesan si Ruda takut bener sama si Aditi ya. Alah, ngambek segala mas. Intinya si Aditi bilang kalau di kantor dia tuh atasannya si Ruda, tapi kalau di rumah Aditi juga di atas. What? Beberapa hari kemudian diperlihatkan bila ada sebuah kasus kematian massal di sebuah asrama kampus. Di sana ada 4 mayat wanita yang ditemukan mati secara misterius. Anehnya dari hasil forensik kepolisian, mereka diduga melakukan. Namun di sini Aditi merasa sedikit janggal dengan kasus kematian itu. Pada saat mewawancarai keluarga para korban juga kayak gitu. Tidak ditemukan tanda-tanda bila anak-anak mereka ingin bunuh diri. Bahkan sudah ada yang merencanakan piknik bareng. Nah, di lain tempat diperlihatkan bila orang-orang yang terkait saling salah-salahan. Rektornya lain pemerintah, pemerintahnya lain kampus, pokoknya saling salah-salahan gitulah. Udah kayak di sebuah negara di Asia Tenggara aja nih, yang kalau ada kasus pokoknya nggak mau disalahin. Tak hanya itu, karena kejadian kasus itu, pihak oposisi pemerintah yang bernama Tripati mengatakan bila ini adalah kesalahan Kepala Menteri Negara Bagian, si Prasadi Lal. Karena hal itulah, banyak terjadi demo untuk menuntut mundur Kepala Menteri Prasadi Lal. Karena tekanan publik, akhirnya Prasadi bersedia mengadakan konferensi pers. Intinya sih dia menyangkal bila pemerintah lalai dalam menjalankan tugas. Lagian ini kan kasus bunuh diri. Ya udah gitu aja, susah amat sih. Tapi publik menghendaki bila polisi berani dan jujur seperti Ruda Singh lah yang harus menangani kasus ini. Karena nggak punya pilihan lain, Prasadi pun setuju menunjuk si Ruda sebagai penyelidik kasus ini dengan syarat inspektornya juga setuju. Di lain tempat diperlihatkan bila si Madu memberikan hasil forensik terbaru. Ternyata di TKP ditemukan 5 sampel darah yang berbeda, sedangkan mayatnya hanya ada 4. Ini kayaknya bukan bunuh diri deh bos.
Malam harinya si Aditi mumet parah karena dia nggak bisa menemukan motif dan barang bukti yang bisa menguatkan bila ini bukan kasus bunuh diri. Di sini dia minta tolong ke Ruda agar membantu dirinya. Tapi Ruda bilang kalau dia ikut jegor di kasus ini, Aditi pasti nggak akan suka dengan metode yang dipakai. Aditi yang tahu kalau Ruda udah bergerak pasti akan ada korban, meminta agar si Ruda mengubah metodenya. Jangan asal seredak-seruduk gitu. Di sini Ruda nggak bisa janji, tapi dia akan mengusahakan. Habis itu mereka pun skip papap deh. Keesokan harinya, Ruda mulai menjalankan penyelidikan kasus itu. Dari barang bukti di TKP, ditemukan sebuah SIM card dan sebuah catatan nomor rekening bank. Intinya sih, kepolisian akan memperluas jangkauan penyelidikan mereka dari dua barang bukti itu. Nah, siang harinya, si Aditi tiba-tiba ditelepon sama Prasad yang lagi main gebuk maling sambil telanjang dada. Intinya sih, Prasadi ingin kasus ini segera diselesaikan. Kalau emang ini kasus bunuh diri, ya udahlah, nggak usah diusut-usut lagi, ngabis-ngabisin uang negara aja. Karena tekanan untuk segera menyelesaikan kasus itu, Aditi dan timnya pun langsung turun tangan segera mungkin. Si Aditi ke kantor provider menanyakan nomor HP yang ditemukan di TKP, sedangkan Dolore dan Madu datang ke bank untuk menanyakan rekening di catatan itu. Dari sini diketahui kalau kedua barang bukti itu menuju ke satu nama, Ramesh Dubey. Singkat cerita, dua polisi ini pun langsung datang ke alamat yang tercatat atas nama Ramesh Dubey. Tapi sialnya, tuh alamat ternyata adalah alamat fiktif, nggak ada orang yang bernama Ramesh Dubey yang tinggal di rumah itu. Karena nggak mau menerima informasi itu begitu aja, si Ruda pun langsung turun tangan langsung. Singkat cerita, Ruda pengen mengecek CCTV ATM pada saat kartu ATM Ramesh Dubey digunakan. Nah, pas di CCTV itu diputar, ternyata orang yang mengambil uang di jam itu adalah orang yang bernama Pandev. Diketahui juga bila Pandev itu adalah orang di circle Menteri Prasadi. Malam harinya diperlihatkan bila si Prasadi menelpon adik iparnya bernama Sankar. Intinya sih, dia menanyakan kenapa kok Pandev bisa dicakok sama polisi dan meminta si Sankar mengurus semua itu. Sedangkan di kantor polisi diperlihatkan bila si Pandev diinterogasi soal si Ramesh Dubey. Tapi di sini dia berlagak bego dan bilang kalau dia tuh nggak tahu siapa itu Ramesh Dubey. Sialnya, pas lagi seru-serunya diinterogasi, anak buahnya si Sankar datang ke sana untuk menjamin si Pandev. Keesokan harinya diperlihatkan bila si Pandev merasa senang banget karena diselamatkan oleh si Sankar. Dengan cengangas-cengenges si Pandev bilang nggak akan ada polisi yang berani menyentuh dirinya kalau udah di bawah si Sankar. Tapi bangkainya, tiba-tiba si Pandev ini malah langsung digorok sama si Sankar. Wah, kejam ya. Di lain tempat diperlihatkan bila si Adisti dipanggil ke kantor pusat. Intinya sih, kepala polisi Serma ingin agar kasus kematian 4 orang wanita itu segera ditutup. Kalau kasus ini nggak ditutup, si Aditi lah yang akan dimutasi. Malam harinya, Aditi yang jengkel jelas saja curhat sama suaminya dong. Ini mereka kerja sama departemen apa sih ya? Kok mau menyelesaikan kasus malah dipersulit sama kepolisiannya itu sendiri? Di sini Ruda pun bilang, lah inilah seni jadi polisi jujur, lebih banyak godaannya dan kesulitannya demi menguak kebenaran. Di sini Ruda nggak mau menyerah begitu aja. Ternyata si Ruda itu telah menemukan saksi kunci dari kasus ini. Seorang wanita yang sampel darahnya identik dengan sampel darah dari orang kelima di TKP. Masalahnya saat ini tuh cewek lagi kritis dan koma. Untuk sekarang tugas mereka adalah melindungi saksi kunci itu sampai dia siuman dan menguak fakta yang sebenarnya. Keesokan harinya diadakan konferensi pers yang intinya Menteri Prasadi menyatakan bila kasus kematian 4 cewek itu adalah kasus bunuh diri dan kasus pun telah ditutup. Tapi untuk menarik empati publik, Prasadi mengatakan dia akan tetap memberikan penghargaan kepada polisi Ruda Singh karena sudah menjalankan tugasnya dengan baik walaupun hasilnya adalah kasus bunuh diri. Di saat yang bersamaan diperlihatkan bila partai oposisi Tuan Tripati menelpon si Ruda. Intinya si Tripati bilang dia akan mendukung si Ruda menyelesaikan kasus yang sebenarnya. Aslinya sih agar si Tripati itu nggak mau kalah sama si Prasadi. Politik. Di lain tempat karena kasus sudah dirasa selesai, jogetin dulu kayaknya enak juga sih. Ladies and gentlemen, please welcome Insomnia Revolution BBS Performance Remix. Setelah puas joget-joget, diperlihatkan bila Menteri Prasadi memimpin rapat untuk pemilu besok. Di sini dia pede banget akan memenangkan pemilu mendatang. Kok Om terganggu ya sama bulu kuping yang nyelepek kayak gitu? Ini bisa jadi menteri tapi nggak bisa cukur bulu kuping ya bos. Di lain tempat diperlihatkan bila si Dolore menelpon seseorang dan dia mengatakan bila gadis yang menjadi saksi kunci saat ini sudah ditemukan oleh si Ruda. Bangkainya, ternyata Dolore itu ternyata adalah pengkhianat, cuk. Dia memberikan semua informasi kepolisiannya ke Sankar. Di saat yang bersamaan, diperlihatkan bila si Ruda mendatangi rumah sakit gadis saksi kunci.
Di sini dia menanyakan sama polisi jaga gimana keadaan setempat. Polisi jaga itu bilang kalau ada orang yang mencurigakan yang berdiri di pojokan seharian sambil mainin tusuk gigi tapi nggak makan daging. Bujuk bikin kaget aja. Nah, dari informasi om botak tusuk gigi itulah Ruda akhirnya bisa mendapatkan tempat orang yang menyuruh dirinya. Pokoknya nggak pakai lama, Ruda langsung OTW ke alamat yang dimaksud. Di lain tempat diperlihatkan si Sangkar malah abis main segede papap sama ayam kampus. Asik ya bos. Nah, nggak lama kemudian diperlihatkan si Ruda sampai di tempat yang dimaksud. Tapi sialnya, itu adalah jebakan. Dia udah ditunggu sama anak punya si Sangkar yang pakai shotgun. Di saat yang bersamaan, diperlihatkan ada mas-mas yang membawa bunga masuk ke rumah sakit. Ternyata itu adalah si Sangkar yang hendak membunuh mbak saksi kunci. Kok udah dari si Ruda di sana aja nih? Ini gimana ceritanya sih? Ternyata pas dijebak tadi itu, Ruda dengan tangan dewanya bisa langsung memutar kulkas. Nggak cuman itu, dia juga langsung menembak mati anak buah si Sangkar. Tapi kok bisa cepet amat ya sampai di rumah sakitnya? Film India. Singkat cerita, Sangkar pun gagal membunuh mbak Bulan itu dan malah langsung kejar-kejaran dengan si Sangkar. Nggak cuman itu sih, Sangkar juga dengan epicnya bisa menculat-menculat dari tangga ke tangga. Karena nggak mau dibilang cupu, Ruda yang peran utama ini pun nggak mau kalah. Dia pun langsung melompat dari lantai 5. Bayangin cok, lantai 5 nih loh. Dan mendarat dengan santuy. Om penasaran, itu biji peler nggak ngilu apa ya? Nah, pas mau menangkap si Sangkar, goblok, malah dijedotin dong. Nah, karena kepalanya ngiung-ngiung karena dijedotin itulah, si Sangkar pun bisa kabur dari si Ruda. Karena merasa saksi kunci itu nggak aman di rumah sakit umum, Ruda dan Aditi pun memutuskan untuk membawa mbak itu ke rumah mereka biar lebih aman. Malam harinya, Ruda dan Aditi pun tambah bingung apakah ini ada hubungannya dengan Menteri Prasadi. Karena orang yang hendak membunuh mbak itu sepertinya adik ipar dari Prasadi. Tapi di sini Aditi nggak bisa asal nuduh aja, karena pengaruh Prasadi itu kuat banget. Dan bener aja, keesokan harinya diperlihatkan bila kepala kepolisian Serma mendatangi Prasadi. Kelihatan banget tuh kepala polisi takut sama si Prasadi. Bahkan dengan bangkeknya, Prasadi bilang kalau tali sepatunya tuh copot dan menyuruh kepala polisi untuk menalikan sepatunya itu. Beneran kancut nih orang. Karena saking besarnya pengaruhnya si Prasadi, Sarma pun gak berkutik di depan anak buahnya itu. Dia pun merendahkan dirinya untuk menalikan sepatu si bangke Prasadi. Siang harinya, giliran si Aditi yang dipanggil sama si Prasadi. Di sini Prasadi menunjukkan sebuah breaking news di TV. Bangke 1000 bangke. Ternyata momen Sarma mengikat sepatu Prasadi itu malah direkam sama wartawan dan menjadi olok-olok masyarakat bila kepolisian aja tunduk dan patuh sama si Prasadi. Intinya sih, kalau Aditi masih mencoba mencari fakta kasus bunuh diri massal itu, Aditi akan bernasib lebih parah daripada si Serma. Malam harinya diperlihatkan bila si Aditi tuh galau parah karena tadi dia diancam sama Menteri Bego kuping berjembut. Nah, nggak lama kemudian si Dalore datang ke sana untuk memberikan file dari kantor. Setelah Dalore pergi, Aditi pun baru berani bilang ke Ruda kalau tadi siang Menteri Bangkek kuping berambut mengancam akan membunuhnya bila dia tetap melanjutkan penyelidikan. Tapi belum selesai bercerita, rumah mereka sudah kedatangan tamu nggak diundang. Dengan santunya, Ruda menembaki polisi penjaga di sana. Ya udah deh, alhasil terjadi baku tembak epik antara penjahat karbitan dan polisi jagoan. Aslinya sih ini tembak-tembakan slow motion banget. Karena Om males lihat yang slow-mo, Om cepetin aja ya. Nah, karena kurang jumlah, Aditi pun menelpon bantuan si Madu. Sialnya, pas mau menuju ke rumah Aditi, Madu dan Polwan Surati malah dipepet sama truk misterius. Kembali lagi ke adegan tembak-tembakan yuk. Diperlihatkan bila peluru si Sangkar udah habis. Melihat itu, Dalore yang ngumpet di balik pohon memberikan pistolnya. Tapi sialnya, dia malah ketahuan sama si Ruda. Untungnya pas Ruda hendak menembak si Dalore, si Sangkar malah bangun. Modar kena tembakan kan. Dalah, singkat cerita, si Sangkar berhasil kabur. Bangkainya, pas Dalore pengen nebeng, dia malah ditinggal. Alhasil, wassalam lah. Sialnya lagi di saat yang bersamaan, si Madu dan Surati pun harus tewas karena ketabrak dan ketujelep kawat besi. Duh, ngeri banget ya. Tak beberapa lama kemudian, diperlihatkan si Sangkar yang habis kena tembak, ngantuk dan bobo. Tapi pas dia bangun, di sana udah ada si Ruda. Di sini Sangkar udah ketakutan parah ketika dia mau dibunuh sama si Ruda. Oh lah, peluru kosong tuh. Intinya si Ruda bilang kalau dia itu tidak akan membunuh si Sangkar sekarang, tapi menyuruh si Sangkar untuk bersiap-siap aja. Tak lama kemudian si Ruda pulang ke rumah. Di sini dia curhat kalau dia hampir keceplosan aja membunuh si Sangkar, tapi dia nggak jadi karena teringat omongannya si Aditi. Di sini Aditi merasa bangga karena suaminya udah mau berubah sedikit demi sedikit.
Nah, setelah mengantar Aditi ke kantor pusat, suster perawat saksi kunci pun bilang kalau tuh mbak-mbak sekarang udah siuman. Singkat cerita, Ruda ingin menanyakan beberapa hal ke mbak-mbak itu. Kok malah mewek? Cup. Waduh, piye iki lah? Karena melihat mbak-mbak itu mewek sampai umbelen yang teng delewer, Ruda pun pergi keluar buat sebat. Tak lama kemudian, mbak-mbak itu mendatangi Ruda dan bilang namanya adalah si Puja. Akhirnya di sini Puja menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Semua ini dimulai dari hari ulang tahun kampus. Saat itu diperlihatkan kampus mengadakan pemilihan mahasiswa terbaik dan acara itu juga dihadiri oleh Menteri Prasadi. Intinya sih Menteri Prasadi ngomong ngedabus. Di akhir pidatonya, Prasadi mengumumkan bila pemenang mahasiswa terbaik adalah cewek cantik bernama Senju. Ternyata Senju itu adalah ayam kampus, sugar baby-nya si Prasadi. Enak ya bos, main sama cewek muda. Nah, setelah main segede papap, Senju pun meminta agar Prasadi merekomendasikan yang menjadi kader partai, biar teman-temannya di kampus semakin segan terhadap dirinya. Di sini bapak-bapak kuping berbulu itu pun sedikit keberatan, karena dia nggak mau cem-cemannya itu masuk ke dunia politik seperti dirinya. Bisa ketahuan boroknya deh kalau si Senju masuk ke politik. Namun di sini Senju tetap aja memaksa. Kalau kuping ini berambut nggak mau, si Prasadi nggak bakal dikasih jatah meong-meong lagi. Nah, beberapa hari kemudian diperlihatkan bila si Senju dan teman-temannya, termasuk si Puja, lagi berada di asrama kampus. Nggak lama kemudian si Puja mendapat telepon dari ibunya, yang seorang pengasuh asrama agar segera pulang ke kamar untuk makan malam. Tapi tak lama kemudian, Sangkar mendatangi ibunya si Puja. Ternyata ibunya Puja itu nggak cuma sebagai ibu asrama, tapi dia juga sebagai mami untuk ayam-ayam kampus yang biasanya disetorin ke Prasadi. Intinya sih, ibunya Puja ini disuruh membuat si Senju nggak banyak tingkah, dan Sangkar juga meminta ayam kampus baru untuk si Prasadi. Dan bangkainya, pas melihat foto si Puja, Sangkar pengen si Puja jadi cem-cemannya si Prasadi. Jelas saja lah ibunya Puja nggak mau dong, karena Puja adalah anaknya, masih perawan lagi. Karena emosi, ibunya Puja pun mengancam bila Sangkar menyentuh si Puja, maka semua rahasia Prasadi yang doyan main sama cewek-cewek kampus akan disebar ke publik. Karena Senju selama ini sudah menyimpan foto-foto segede papa bersama si Prasadi. Semendengar itu, Sangkar pun jelas saja emosi dan langsung membunuh ibunya Puja. Sialnya, hal itu malah dilihat langsung oleh si Puja. Singkat cerita, Puja menanyakan kepada Senju apa yang sebenarnya terjadi, kenapa ibunya dibunuh, apa benar si Senju itu ayam kampusnya Prasadi, dan apa maksud dari foto-foto itu. Tapi belum sempat menanyakan lebih lanjut, si Puja udah digaplok sama si Sangkar hingga kepalanya keluar kecapnya. Mengetahui kalau ini cewek nggak bisa dibiarin hidup, Sangkar dan anak buahnya pun langsung membunuh mereka semua dan membuat seolah-olah mereka itu bunuh diri. Tak lama kemudian setelah kejadian itu, Puja pun siuman. Dengan kepala yang masih nyut-nyutan, Puja pun mencoba melarikan diri. Setelah itu dia nggak ingat apa-apa lagi. Entah gimana dia bisa sampai di rumah sakit. Di sini Ruda pun menanyakan di mana Senju menyimpan foto-foto bukti itu. Puja pun mengatakan bila Senju punya kebiasaan memakai kalung flash disk, mungkin foto-foto itu ada di flash disknya. Dan di sini pun Ruda pun sadar kalau barang bukti di TKP ada sebuah kalung yang kayaknya flash disk. Di lain tempat diperlihatkan bila si Aditi sedang memimpin rapat pengamanan kampanye Menteri Prasadi. Intinya sih hampir separuh kepolisian dikerahkan untuk kampanye itu. Di saat yang bersamaan, si Ruda menemukan flash disk yang dimaksud. Namun pas mau mengabari istrinya, mereka malah sama-sama saling telepon. Ya udah deh, jadinya nggak nyambung-nyambung. Singkat cerita, kampanye pun dimulai. Tapi bangkainya, si Sangkar yang melakukan pidato malah memprovokasi simpatisannya sehingga terjadi keributan di sana. Ternyata itu hanyalah rencana si Sangkar untuk membunuh si Aditi. Dan benar aja, Aditi pun harus ditikam berkali-kali di tengah keributan oleh anak buahnya si Sangkar. Tak lama kemudian, Ruda pun sampai di sana. Tapi sialnya, dia harus melihat kenyataan pahit bila istrinya sudah ketemu Bapa di surga. Jelas saja, si Ruda sangat tertekan dan sedih melihat istrinya yang dia cintai harus mati secara mengenaskan. Beberapa hari kemudian, Ruda mendatangi si Serma. Intinya sih, Ruda ingin mengundurkan diri dari kepolisian. Serma yang mendengar itu jelas saja kaget, karena Ruda adalah polisi terbaik di kesatuannya. Namun Ruda bilang, buat apa jadi polisi, kalau ujung-ujungnya mereka harus dikendalikan sama politisi korup. Mendengar itu, Serma pun merasa malu dan sadar. Akhirnya dia pun memantapkan diri bila kepolisian tidak boleh dibeli. Keesokan harinya, Serma pun mengadakan rapat mendadak, yang intinya mulai saat ini polisi harus tegas dalam menjalankan tugasnya.
Nggak peduli itu menteri, politisi, atau apapun, kalau salah harus disikat. Nggak cuman itu, Sherma juga memberikan wewenang khusus ke Ruda. Dia diperbolehkan melakukan apapun untuk memecahkan kasus ini. Sherma juga memberikan jabatan si Aditi sebagai inspektur polisi kepada si Ruda. Di lain tempat, diperlihatkan joget selamatan atas kematian si Aditi. Namun di saat Sangkar dan Prasadi lagi geol-geol, polisi mulai bergerak untuk mencokok dan menangkap orang-orang yang berada di circle-nya si Prasadi. Beberapa hari kemudian diperlihatkan bila si Sangkar merasa terusik karena anak buahnya banyak yang ditangkapin polisi. Intinya sih, dia nungguin si Ruda yang datang sendiri naik motor. Seperti di awal film nih ya, Ruda langsung terbang naik motor. Keren. Udahlah, lihat sendiri aja deh, si Ruda yang gelut sama anak buahnya si Sangkar. Pokoknya gelutnya nggak ngotak. Singkat cerita, semua anak punya si Sangkar pun pada mokat. Sekarang saatnya gelut one by one, Sangkar dan Ruda. Tapi bangkainya, pas Ruda lagi lengah, dia malah harus ketujlep sama si Sangkar. Tapi namanya juga jagoan kan ya. Walaupun perutnya bolong-bolong, Ruda masih aja bisa mengalahin si Sangkar. Nah, sebelum membunuh si Sangkar, Ruda bilang kalau sekarang waktunya si Sangkar mati. Mojar! Malam harinya diperlihatkan sebuah acara Dasera, yaitu tolak bala dari segala kejahatan. Ternyata di acara itu, si Prasadi juga datang dan memimpin acara itu. Tapi tanpa dia ketahui, Ruda yang udah babak belur juga sampai di sana. Intinya sih, dia ingin membalas dendam atas kematian si Aditi, sama nih politisi korup. Nah, pada saat di panggung, Prasadi si bangke ini mau ngebully si Sherma lagi di depan publik. Tapi di saat yang bersamaan, Ruda udah bersiap di bawah panggung. Singkat cerita, pas Prasadi memanah ogoh-ogoh Rahwana sehingga terbakar, si Ruda pun langsung jeblosin panggung itu dan langsung menculik si Prasadi. Tak lama kemudian, diperlihatkan bila si Prasadi disekap di sebuah gudang tembakau. Bangkainya, si om bulu kuping ini pun masih aja songong. Dia bilang kalau tanpa dirinya, maka India akan hancur. Pokoknya dia tuh pede banget lah. Kalau tanpa dia itu, semua orang akan menderita. Tapi si Ruda menunjukkan breaking news. Ternyata foto-foto dan video skandalnya bersama Senju sudah tersebar ke publik. Puja juga sudah memberikan kesaksiannya bila 4 orang cewek yang mati itu mati karena perintah dari Prasadi. Dan di akhir film, akhirnya si Prasadi pun harus dipenggal pakai alat pemotong tembakau. Wow, ending yang memuaskan sekali. Dan filmnya pun berakhir. Wow, gimana film ini sob? Semoga menghibur ya. BTW, selamat tahun baru 2023 ya. Semoga di tahun ini kita diberikan kesehatan, keselamatan, dan kelancaran. Terima kasih sudah menonton. Om Berox pamit dulu dan Birmilatihin.